A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajmain. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir di majelis ta'lim ini di Masjid Nurul Falah melaksanakan kewajiban kita talabul ilmi setelah salat subuh berjamaah. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari ini kita berada di hari Sabtu tanggal 5 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, 24 Januari 2026. Pertemuan yang ke-115 untuk fikih tematik. Ramadannya 25 hari lagi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Idul Fitrinya 55 hari lagi. Mumpung masih murah harga baju bapak ibu. Idul Adhanya 122 hari lagi. Di kesempatan hari ini kita akan coba kupas mengenai amalan nisfu Sya'ban. Insyaallah malam nisfu Sya'ban kita akan hadapi pada hari Senin tanggal 2 Februari malam Selasa. Ya. Jadi hari ke-14 malam ke-15. Kalau hari ke-15-nya Selasanya tanggal 3 Februari. Tapi malamnya yang diambil gitu ya. Jadi malam nisfunya itu adalah Senin malam Selasa tanggal 2 Februari malam tanggal 3 Februari. Nah, kita akan coba kupas nih amalan nisfu Sya'ban apa saja. Ya, pengertian nisfu Sya'ban bagaimana dalilnya. Ini kan yang suka ditanyakan dalil nih. Itu malam-malam ngumpul-ngumpul malam nisfu Sya'ban aya dalilna teu. Ah, makana deuleu di dieu ayeuna ye gitunya. Bahasana meni deuleu pisan. Habis kadang suka dalilnya mana? Ayo kita ngaji dong, biar jadi nggak mudah menyalahkan orang lain dan kita saling menghormati. Kalaupun nggak melaksanakan nggak apa-apa, tapi ya, jangan mudah menyalahkan ya. Apa saja amalan-amalannya? Nah, nanti kita akan coba kupas ya. Referensinya dari beberapa kitab, ada Syarhul Muhadzab Imam Nawawi. Kemudian ada kitab khusus bahkan Pak, kitab khusus tentang Sya'ban, yaitu karya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini ulama madhab Malikiyah ya, di Masjidil Haram yang sangat terkenal, yaitu Imam atau Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Yaitu kitabnya beliau tulis khusus Madha fi Sya'ban. Itu judulnya begitu Pak. Madha fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban itu? Nah, jadi khusus sekali itu ya. Kita lihat yang pertama pengertian malam nisfu Sya'ban ya, berasal dari bahasa Arab yaitu nisf. Nisfu itu berarti separuh, setengah. Nisf ya, nun sod fa, nisf ya, itu artinya separuh, pertengahan. Sementara yang Sya'ban itu sendiri nama salah satu bulan yang berada di urutan ke-8 dalam sistem perhitungan Qamariyah atau Hijriyah ya. Masih ingat nama-nama bulan Hijriyah? Ya lamun dites hiji-hiji kumaha ya? Satu apa satu? Muharram. 2 Safar Pak ya. 3 Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir. 5 Jumada, nyebutnya yang tepat itu secara bahasa Arab ya, Jumadal Ula ya.
Jumadal Ula, walaupun ada nyebutnya Jumadil Awal. Terus yang keenam Jumada Al-Akhirah, Jumadal Akhirah atau Jumada Tsaniyah, atau sering disebutnya Jumadil Akhir. Yang ketujuh Rajab, ya kemarin udah lewat. Terus ke-8 Sya'ban, ke-9 Ramadan, ke-10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, di Bogor disebutnya Hafid, ya. Yang ke-12 Dzulhijjah, gitu ya. Itu ya. Jadi Sya'ban itu bulan ke-8. Separuhnya Sya'ban namanya nisfu Sya'ban. Secara khusus nisfu Sya'ban itu hari ke-14 petang, malam ke-15. Karena saya sudah pernah jelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa yang namanya bulan Qomariyah itu dimulai semenjak maghrib tanggal itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kayak sekarang tadi tanggal 5 Sya'ban, nanti malam nih maghrib, malam Ahad itu malam 6 Sya'ban gitu ya. Jadi dimulainya dari maghrib. Nah berarti Senin tanggal 2 Februari adalah 14 Sya'ban, maka malam Selasanya adalah malam 15. Secara umum sepanjang paruh kedua dari bulan Sya'ban dapat disebut sebagai nisfu Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban itu bukan cuma satu malam 15 doang sebenarnya, tapi sisa akhir dari Sya'ban itu nisfu. Itu perlu dipahami itu ya. Bukan cuma satu malam toh ibadah di situ doang. Enggak, justru di akhir-akhir Sya'ban tuh ayo kencengin ibadahnya menjelang Ramadan. Meskipun godaannya adalah iklan di televisi, kalau sudah nisfu Sya'ban teh sirup melulu Pak. Ya, sirup sama sarung. Ya. Bukan Wadimor, BHS saya biasanya. Enggak biasanya iklannya itu ya. Nah kemudian sehingga sepanjang paruh akhir bulan Sya'ban dapat disebut sebagai nisfu Sya'ban dengan berbagai keutamaan. Jadi separuh akhir Sya'ban itu masih disebut nisfu Sya'ban. Meskipun begitu, keutamaan dan amaliyah malam nisfu tidak sepenuhnya disepakati para ulama karena perbedaan pandangan mengenai dasar hukumnya. Sehingga karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang suatu perkara, dalam istilah agama kita disebut ikhtilaf. Itu teh perbedaan pendapat yang tidak akan pernah ada ujungnya Pak kalau didebatin. Gak usah didebatin ya. Silahkan yang mengamalkan dia asal tahu dalil, yang tidak ngamalin dia menghormati begitu. Ya. Sering saya bilang juga kan, kalau ada angka 81 tidur Pak, posisi 81-nya berbaring gitu. Saya di posisi sini 81, Bapak di situ. Bapak akan bacanya berapa itu? 18. Saya bacanya 81. Sampai kapanpun saya ke 81. Dan Bapak akan sampai kapanpun 18. Ustadz ini teh 18. 81 Pak. Nggak akan beres-beres Pak. Udahlah, yang mau mangga. Tapi yang ngerjain jangan cuma asal ngerjain. Ngapain tuh kumpul-kumpul di masjid nisfu Sya'ban? Dalilnya tahu gak? Ieu mah cokolot baheula weh cenah gitu. Jangan begitu. Kita mengamalkannya mesti ya ada dasarnya. Nah, kita lihat dalil ini ya. Dalil nisfu Sya'ban tuh ada enggak sih? Kenapa sih malam nisfu teh diutamakan? Banyak yang keutamaannya. Nah, ini ada hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, dan ini masuk dalam kategori hadis sahih, yaitu Nabi bersabda, yaqlu'ullah ila khalqih fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Memperhatikan Pak. Yatlu'u itu kalau kata bahasa kita mau nengok, ngelongok, ngelihat gitu. Ngelihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Lalu Allah akan ampuni seluruh makhluknya, illa kecuali dua orang yang gak akan diampuni di malam nisfu nih. Satu, li musyrikin, orang musyrik, au musyahin, atau orang yang saling bermusuhan.
Dua ini yang gak akan dapat ampunan Allah malam nisfu. Orang yang menyekutukan Allah, ya. Satu lagi orang yang punya dendam satu sama lain. Nah ini ya. Insya Allah kalau musyrik mah modern ya kita enggak lah ya, nyembah-nyembah apa gitu ya. Atau pakai batu cincin dengan niat penglaris ya. Enggak. Tapi kalau bermusuhan, ini dia yang nggak tahu nih Pak nih, ya. Di hatinya ada dendam. Ya, itu hati-hati di malam nisfu. Dia ngedoa baca Yasin 1000 kali juga ibaratnya, sholat sunat hajat banyak-banyak, tapi masih punya dendam sama saudaranya, nggak akan diampuni oleh Allah di malam itu. Ya. Nih ya, nanti makanya ada amalan-amalan yang terkait ini untuk kita membersihkan diri kita. Ya. Kemudian ada hadis lain, ini kalau ini riwayat Imam Ahmad, sama mirip-mirip redaksinya. Yattali'ullah, Allah senantiasa memperhatikan makhluknya ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li ibadi, Allah ampuni seluruh hambanya, illa li itsnain, kecuali dua, wa musyahin wa qatil nafs, dua orang yang gak akan diampuni, yaitu hamba yang bermusuhan dan saling membunuh. Kalau ini, nah ini kalau membunuh juga mungkin enggak lah kita ya. Tapi yang ternyata sama mirip dengan hadis tadi, yaitu satu itu musyahin, punya dendam Pak. Ya. Ketemu sesama muslim mungkin karena nggak klop atau mungkin ada sesuatu ya, saling di hatinya tuh ada kesumat gitu ya. Si eta cina gitu ya. Pas ketemu di ujung jalan, ini kita di satu gang, dia di gang yang lain, di ujung jalan yang lain. Kita ngelihat dia ngelihat kita. Maneh nak cina gitu. Gimana? Males saya ketemu. Tapi karena jalannya cuma itu doang, jadi terpaksa jalan. Ketemunya pura-pura salaman, assalamualaikum Pak, salam. Hati-hati Pak, malam nisfu harus bersih tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, ngerinya ya sayang aja umur kita belum tentu nyampe nisfu Sya'ban tahun depannya lagi ya, tapi ternyata punya dendam. Malam nisfu Sya'ban termasuk dari 5 malam mustajab. Ini ada hadisnya riwayat Imam Ad-Dailami, diperkuat oleh Imam Syafi'i di kitab Al-Um dicantumkan itu ya. Malam mustajab, ada 5 malam mustajab itu. Satu malam Jumat yang rutin ya, rutin tiap pekan. Terus malam Idul Fitri ya, malam Idul Adha, malam pertama Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. 5 malam mustajab. Kita nggak punya tempat mustajab, tapi kita punya malam-malam mustajab. Yang paling rutin apa kita rasakan ya setiap pekan itu malam Jumat ya. Kalau malam Idul Fitri yaitu daripada masang petasan meren ya, mendingan baca takbir di masjid. Itu ya, baca takbir di masjid. Biasanya kalau takbiran malam Idul Fitri, malam Idul Adha, alhamdulillah tuh habis Isya ramai yang takbiran. Tapi lama-kelamaan hilang satu-satu Pak itu teh. Satu, tinggal 2an takbiran. Ya, pas sudah 8:30, udah beres, pulang udah jadinya takbirannya udah enggak ada lagi. Padahal malam Idul Fitri itu malam mustajab, ya. Malam Idul Adha malam mustajab. Ustaz, ibu-ibu kan lagi repot itu masak kupat. Ya sambil zikir. Sambil masak kupat sambil zikir ya. Itu ya. Jadi malam nisfu termasuk nih salah satu malam mustajab. Terus malam diampuninya hamba Allah, malam penentuan nasib, malam ditutupnya buku catatan amal menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Gunyatut Talibin halaman 283. Ya, jadi ini banyak keutamaannya di malam nisfu. Dengan 2 dalil hadis tadi saja sudah dianggap cukup bahwa malam nisfu itu memang malam yang utama. Kemudian apa saja amalannya dari malam nisfu ini? Amaliyah malam nisfu merupakan bentuk ekspresi para ulama dalam mengisi malam mustajab berdasarkan isyarat dalil yang ada, yang sangat memungkinkan terjadi perbedaan penafsiran menurut ulama lainnya, sehingga hal ini sekali lagi merupakan ranah ikhtilaf dengan argumentasi kuat masing-masing ya. Jadi
ada yang menyodorkan amalan A, B, C, D segala macam, itu berdasarkan testimoni yang dia rasakan, Pak. Pengalaman spiritual dia menikmati malam nisfu itu ternyata dengan cara ini lebih nikmat, dengan cara B lebih nikmat, dengan cara C lebih nikmat. Itu kembali kepada rasa ekspresi kecintaan seorang hamba kepada Allah. Ya, dibuktikan dengan amalan-amalan. Penjelasannya bagaimana? Terdapat beberapa amaliyah di malam nisfu Sya'ban, separuh terakhir bulan Sya'ban, dan bahkan seluruh bulan Sya'ban, bukan cuma malam nisfu doang, separuh akhir atau bahkan dari awal malam nisfu. Mayoritas ulama membolehkan mengisi malam nisfu dengan ibadah goir mahdoh. Kenapa? Karena fleksibel. Apa goir mahdoh misalnya? Zikir, ya, doa, baca Quran, itu ibadah goir mahdoh, Pak. Bukan ibadah langsung yang sifatnya seperti sholat. Tapi ulama beda pendapat dalam mengisi malam nisfu dengan ibadah mahdoh, yang kalau ibadah mahdoh harus berdasarkan dalil yang sahih, seperti puasa dan sholat. Kan ibadah itu ada dua macam ya. Ada ibadah mahdoh, ibadah tulen yang nggak boleh diutak-atik. Kalau ini, Pak, harus berdasarkan dalil sahih, ya, seperti puasa, sholat, haji, itu ya, kurban. Nah, itu ibadah-ibadah yang mahdoh. Tapi ada ibadah yang goir mahdoh, yang sifatnya itu tidak diatur secara detail. Tidak diatur secara detail. Ya, kayak kita di thalabul ilmi ini ibadah nih, ibadah goir mahdoh, tidak diatur detail. Silahkan mau subuh ngajinya, mau maghrib, mau asar, ya, mau zuhur, mau duduknya di tengah-tengah, atau kayak begini jarsina ngajajar di sisina, ya. Bid'ah nggak nih bapak-bapak duduk di pinggir begini? Kalau ngikutin bid'ahnya mah bid'ah, Pak. Nabi kalau ngaji tuh duduknya sahabat di tengah-tengah, begitu. Nah, makanya kan sebenarnya itu masalah goir mahdoh aja. Jadi nggak, jangan dibilang itu hari ini malam nisfu Sya'ban bid'ah, ya, hari ya duduk ngaji begini. Nah, jadi ini ibadah goir mahdoh, fleksibel. Baca Quran mau kapanpun boleh, mau seayat boleh, mau 2 ayat boleh, mau 1 surat, ya, mau 1 Quran langsung. Zikir itu bedakan itu. Yang nggak boleh kita utak-atik adalah ibadah mahdoh yang tulen, ya, yang kategorinya rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya, ada kurban, ada mengurus jenazah, itu yang mahdoh itu. Tapi yang goir mahdoh lebih banyak ternyata. Bakti sama orang tua, bersedekah, ya, itu, zikir, ya, bakti sosial kepada sesama. Jadi ini bentuk ibadah. Sekali lagi, di malam nisfu ulama lebih cenderung kalau mau ngisi dengan ibadah goir mahdoh fleksibel, ya, nggak masalah. Tapi yang dengan ibadah mahdoh hati-hati, mesti dengan berlandaskan dalil yang sahih. Apa saja, Pak, amalan-amalannya? Yang pertama di sini ada yang menganjurkan memperbanyak membaca 2 kalimat syahadat dan istighfar di malam nisfu teh. Kenapa? Karena ini zikir yang sangat dianjurkan. Kenapa syahadat? Untuk memperbarui keimanan, agar di malam nisfu kita tidak termasuk kelompok musyrik yang tadi disebutkan. Kan 2 orang yang nggak diampuni di malam nisfu. Orang musyrik, ya, satu tadi, dan 1 orang musyrik itu. Takutnya di malam nisfu Allah lagi mau mengampuni kita masih punya kepercayaan kepada klenik-klenik, ya, masih percaya kepada keris, ya. Kalau kiuris nggak apa-apa, Pak, ya. Percaya sama keris, sama batu cincin. Ini nih batu cincin ini, kalau bukan karena ini, wah, jabatan saya turun. Itu batu cincin, batu apa? Batu sapir, batu kalimaya, batu baterai lah, apa dia pakai, ya. Ini kayak kalau saya mah nggak pakai cincin, Pak. Bukan takut musyrik, bukan. Karena saya kalau pakai batu cincin nanti saya ngedoa jemaah fokusnya ke cincin saya nanti, ya. Jadi kalau percaya sama ini dan itu,
takutnya gitu ada sedikit-sedikit kita ini ada unsur-unsur syiriknya, sok malam nisfu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iringi istighfar juga ya. Nah, istighfar kenapa istighfar? Untuk mengharap ampunan di malam penuh ampunan. Jadi kan malam nisfu tadi kan Allah akan ampuni semua makhluk. Sok atau istighfar. Bebas istighfarnya mau gimana aja. Mau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Boleh dengan istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh dengan sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi dan seterusnya. Boleh dengan istighfar yang biasa. Boleh dengan astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Silahkan Pak ya. Atau ada lagi yang pakai berwasilah dengan Nabi, ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jah indallah innal musiina qad ja'uk lithanbi yastaghfirunallah. Itu istighfar di malam itu. Siapa tahu nyiprat gitu ampunan itu Pak buat kita ya, yang kita nggak tahu dosa mana yang kita akan kena dosa itu. Ini yang pertama. Perbanyak syahadat dan istighfar. Ini nggak ada masalah kalau dia kapanpun kita baca, khusus di malam nisfu karena Allah lagi mengampuni tadi. Yang kedua, puasa sunnah. Nah ini sepakat ulama puasa di bulan Sya'ban ya itu sunnah. Dalilnya apa? Nah, ini kalau tadi kan puasa harus ada dalil nih. Ini dalilnya kesaksian Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada hadisnya di sini riwayat Imam Bukhari. Kata Siti Aisyah apa? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qat illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsar siyaman minhu fi Sya'ban. Aku, kata Siti Aisyah Pak, yang serumah dengan Nabi, sekamar dengan Nabi, aku tidak pernah melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali pada Ramadan. Dan aku tidak melihat beliau banyak-banyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Nah ini ya, ini riwayat Imam Bukhari. Kesaksian Siti Aisyah. Sehingga puasa di bulan Sya'ban, mau ngambil puasa Senin Kemisnya, mau ngambil Ayyamul Bidnya, nah itu semua masuk kategori. Ya. Tapi suka bentrok kalau di bulan Sya'ban teh kalau mau puasa apa? Bentrok sama cucurak. Susah. Jadi banyak alasan. Yang ketiga Pak, membaca Yasin 3 kali dengan 3 hajat. Nah ini yang biasa kita lakukan nih, ya. Hampir nyaris malam nisfu di masjid-masjid di mana saja itu haladir malam itu. Penuh Pak masjid itu benar, ya. Kita minta 3 hajat apa di situ? 1, minta dipanjangkan umur untuk ibadah, ya. Yang kedua, minta dikaruniai rizki untuk ibadah. Yang ketiga, ditetapkan iman Islam agar wafat husnul khatimah. 3 kali Yasin, 3 hajat ini. Bagaimana pandangannya? Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang mustahab. Bapak Ibu, sebenarnya istilah bid'ah itu bukan hukum Islam Bapak Ibu, bukan. Bid'ah itu status, ya. Karena hukum Islam coba di kitab fikih manapun cari di kitab fikih manapun tidak ada hukum bid'ah, tidak ada. Yang ada itu hukum itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, itu 5. Itu kok nambah-nambah bid'ah, berarti dia bid'ah dong kalau kayak gitu, ya. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu status. Nanti bid'ah ada yang bid'ah wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah. Itu. Dulu pernah kita bahas tentang bid'ah itu pernah ya.
Jadi bid'ah itu bukan hukum, bukan. Bid'ah itu status. Tadi saya bilang, bapak-bapak ngajinya di pinggir begini itu bid'ah, Pak. Tapi bid'ah mubah boleh-boleh aja. Ya. Jadi bid'ah itu nanti bisa masuk ke dalam hukum Islam yang 5. Tapi bid'ah bukan bagian dari hukum Islam yang 5. Cari di kitab fikih manapun nggak ada bid'ah sebagai hukum Islam, ya. Tapi karena kadung udah jadi istilah gitu ya, seolah setiap yang bid'ah itu dolalah dan setiap yang dolalah itu finnar katanya. Itu kayak panitia hari akhir aja dia gampang bilang orang itu masuk neraka, ya. Nah, malam Jumat, malam nisfu baca Yasin 3 kali. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang mustahab sunnah. Apa kata yang bid'ah, Pak? Tidak ada dalil hadis yang menganjurkannya secara khusus malam nisfu baca Yasin. Ya, mengkhususkan suatu ibadah pada suatu waktu tanpa dalil merupakan bid'ah dolalah katanya gitu ya. Nah, ini. Jadi karena baca Yasin malam nisfu, cari dalilnya nggak akan ketemu ya secara khusus Nabi ya menganjurkan itu. Apalagi mengkhususkan di malam nisfu. Dalam ibadah berlaku kaidah hadis, kaidah harus ada perintah bukan tidak ada larangan. Jadi kalau ibadah itu ya tidak ada perintah ya berarti nggak dilaksanakan, bukan tidak ada larangan. Nah, menurut pendapat yang mustahab malam nisfu baca 3 kali Yasin, anjuran para ulama dengan berdasar kepada dalil umum tadi menghidup-hidupkan malam nisfu. Allah lagi ngampunin, masa Allah lagi ngampunin kita nggak melakukan ibadah sih? Apa aja ibadah di situ? Selagi amalan tersebut ikhlas dan tidak bertentangan dengan syariat, sah-sah saja. Terdapat anjuran baca Yasin setiap malam malahan. Ada kalau itu hadisnya sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Siapa yang membaca Yasin setiap malam, besok paginya diampuni oleh Allah. Setiap malam. Nah, kita setiap malam nggak bisa penuh baca Yasin. Ya, karena mungkin banyak urusan apa lupa segala macam, tapi baca WA bisa, Pak. Ya. Atau kirang barak kalau kata orang Bogor bilang ya, sekurang-kurangnya baca Yasin tiap malam nggak bisa, atau pas malam-malam mustajab, atau malam Jumat, malam nisfu gitu. Ya. Bertawassul dengan suatu amalan soleh untuk hajat boleh. Boleh, buka kitab Riyadhus Shalihin, dan ini pernah kita bahas dulu tentang masalah tawassul ya. 3 pemuda terjebak di dalam gua, itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya. Bukan Ashabul Kahfi, bukan. Ini 3 pemuda yang terjebak di dalam gua, ada di kitab Riyadhus Shalihin di bab niat kalau tidak salah, itu di bab awal. Mereka terjebak masuk di dalam gua, bingung mau keluar gimana karena dihalangi batu, terjadi gempa sehingga batu besar menutupi pintu gua. Nah, mereka berdoa dengan amal masing-masing. Ya Allah, kata yang satu, saya pernah berbakti sama orang tua, diceritain panjang lebar. Ya Allah, yang kedua, itu masing-masing setelah setiap masing-masing ngedoa, Pak, itu pintu gua kegeser sendiri. Srek gitu. Itu berarti apa? Boleh bertawassul dengan amal soleh. Baca Quran, baca Yasin, baca surat lain, itu amal soleh kan? Boleh kita bertawassul, ya Allah, karena Engkau sedang mengampuni malam ini, kami meminta ampunanmu dengan berkah kami baca surat Yasin. Gitu. Begitu, Pak. Jadi niatnya tawassul. Baca Yasin termasuk ibadah ghair mahdoh yang bukan ada ketentuan harus begini, harus begitu seperti sholat, tidak. Fleksibel. Jadi dianjurkan. Nah, ini mangga dua-dua pendapat ini ada alasan. Bagi yang tidak melaksanakan silahkan, bagi yang melaksanakan itu dalil bangunan hukumnya begitu. Rangkanya seperti itu. Kemudian yang keempat, Pak, melaksanakan sholat malam nisfu. Nah, ini sholat malam nisfu. 2 pendapat. Satu pertama bilang bid'ah atau haram, dia ya, bid'ahnya bid'ah haram. Ada yang bilang mubah sunnah. Kenapa malam nisfu itu menurut yang bid'ah? Salat itu ibadah mahdoh, harus ada dalil ya. Jika diniatkan salat khusus malam nisfu nggak boleh. Nah, usolli sunnatan lailatan nisfi min Sya'ban.
Itu nggak ada, cari ya di kitab fikih atau dimanapun tidak ada sholat malam nisfu Sya'ban secara khusus. Niatnya malam nisfu Pak, niatnya sholatan sunnatan lailatan nisfi min Sya'ban. Itu menurut pendapat pertama ini nggak boleh mengkhususkan sholat malam nisfu Sya'ban. Tapi menurut pendapat kedua mubah, sunnah. Jika, nah ini, yang dilakukan adalah sholat sunat hajat, atau sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang ada keterangan lainnya deh. Misalnya sholat apa? Ya tahajud, apalagi tasbih, ya. Itu bebas kalau itu mah, boleh. Tapi kalau usolli sunnatan lailatan nisfi min Sya'ban, nah itu baiknya dihindari karena tidak ada keterangannya, gitu ya. Tidak ada keterangan khusus. Tapi kalau yang mau melaksanakan silahkan, ya. Kalau saya lebih cenderung niatnya sholat hajat aja kalau mau, ya, itu ya. Lebih cenderung ke situ. Menjadikan malam nisfu sebagai wasilah memperoleh hajat yang diminta. Sekali lagi Pak, beda dengan Yasin tadi. Kalau baca Yasin itu goir mahdoh, jadi agak cenderung fleksibel. Tapi kalau sholat kita harus ketemu dalil khususnya. Dan itu yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika ibu-ibu pada sholat malam nisfu Sya'ban, Mama Abdullah bin Nuh di luar majelis duduk aja diem, nggak sholat nisfu Sya'ban, nggak melaksanakan sholat. Ya, cuman Mama nanti beres ibu-ibu sholat nisfu Sya'ban, Mama ikut yasinan. Nah, ada santri yang nanya, Mama gening tenetepan sholat nisfu Sya'ban siga ibu-ibu, Mama kok nggak ikut sholat nisfu Sya'ban kayak ibu-ibu? Apa jawab Mama Pak? Ari Mama mah cacan kapendak dalilna, ari ibu-ibu panginten tos terang dalilna, begitu. Ari Mama mah belum ketemu dalilnya, ibu-ibu mungkin udah lebih tahu dari Mama dalilnya, begitu. Selevel Mama Abdullah bin Nuh ngomong gitu Pak. Nggak bilang begini tapi kan, oh itu ibu-ibu bidah itu. Bid'ah itu nggak bilang gitu. Cuman dengan bijak Mama bilang, mangga ibu-ibu mah mungkin sudah ada dalilnya. Kalau Mama belum sampai sekarang belum ketemu. Nah itu ya, ini karena ibadah goir mahdoh, nggak boleh main-main. Ya, jadi mungkin baiknya mah kalau mau sholat malam nisfu silahkan niatnya sholat hajat atau mutlak atau tasbih boleh. Ya, ini mengenai sholat malam nisfu. Ada lagi Pak, yang kelima ini, sholat rogoib namanya, sholat khoir. Apa khoir itu artinya? Bagus. Yaitu sholat 1000 kulhu. Dengan teknis boleh 2, boleh dengan 10 rakaat, boleh dengan 100 rakaat. Kalau 10 rakaat berarti setiap rakaatnya adalah 100 kulhu. Kalau 100 rakaat berarti setiap rakaatnya 10 kulhu. Gitu. Namanya salat rogoib. Salat khair. Kalau dilaksanakan di khair banget nih tadi, ya. Ya, khair juga tapi tuur ge khair jadi nanti. Ada yang bilang sunnah Pak ini. Sunnah dianjurkan. Tapi ada yang bilang bid'ah qabih. Ya, pendapat yang bilang sunnah siapa? Di antaranya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Al-Ghazali khusus nih, spesial ya. Beliau menyatakan bahwa sholat rogoib ini dianjurkan. Tidak ada dalil yang melarang, karena sholat rogoib ini dianggapnya semacam sholat mutlak menurut Imam Al-Ghazali. Ya, niatnya sholat sunat aja. Karena tadi malam nisfu Allah lagi ngampuni. Masa kita nggak melaksanakan apa-apa? Udah usolli sunnatan, rakaat ini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Tapi sepanjang rakaat itu kita bacanya kulhu terus kan untuk mentauhidkan Allah. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Tapi menurut pendapat kedua bid'ah qabihah, bid'ah yang buruk. Ini siapa? Pendapat Imam Nawawi dan mayoritas ulama Syafi'i. Bahkan di kitab Fathul Mu'in halaman bab sholat sunat di bagian akhir ya, bab sholat sunat itu ya di bagian akhir sebelum masuk bab sholat jamaah. Nanti kalau Bapak ada terjemahan kitab Fathul Mu'in silakan dilihat.
di akhir bab sholat sunat itu dijelaskan oleh Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di situ. Itu bid'ah qobihah sholat malam nisfu itu, ya, dengan sholat rogoib, sholat khair dan sejenisnya. Sholat sunnah adalah ibadah mahdoh yang perlu dalil. Nah, jadi silahkan nih. Tapi kalau saya cenderungnya kepada ya tidak perlu pakai niat khusus. Kalau mau sholat mutlak aja, ya, mau 1000 rakaat, mau 1000 kulhu, mah enggak itu mah, silakan. Sanggup enggak? Gitu ya. Jadi silakan. Ustaz, saya mah pengennya sholat sunat semampu saya. Sholat tahajud aja sampai sekian rakaat, silakan. Mau 23 rakaat sampai dengan witir, silakan. Ya. Mau 10, 20, 40 rakaat, silakan. Ya. Tapi niatnya kalau mau sholat tahajud atau sholat hajat. Kemudian yang keenam, Pak, mengkhatamkan Al-Quran nih di nisfu Sya'ban. Kenapa begitu? Berlandasan kepada dalil umum untuk baca Quran, udah jelas. Untuk menyambut bulan Ramadan, kita udah hatam Quran, agar sebelum Ramadan sudah selesai baca Quran dan dapat mulai lagi juz 1 untuk target 1 bulan Ramadan minimal 1 kali hatam. Minimal atau Ramadan 1 kali hatam, ya. Syukur-syukur di sini mungkin ada yang sampai 5 kali, 10 kali, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiun. Ya, yang sudah pensiun. Kalau yang masih aktif mah meureun ya. Banyak alasan lah. Tapi yang sudah purna bakti bisalah 5 kali khatam mah gitu ya, dalam 1 bulan. Ya. Nah, jadi pas Ramadan begini Pak, pas Sya'ban ya abisin tuh baca Qurannya. Jadi pas nanti awal Ramadan mulai lagi dari awal, enak ngitungnya gitu ya. Mau 10 hari pertama hatam, 10 hari kedua hatam, 3 kali hatam misalnya. Atau punya target lain. Kadangkala yang terjadi apa? Yang terjadi justru begitu masuk Ramadan, dia sebelum Ramadan gak pernah baca Quran. Begitu masuk Ramadan baca Quran, malam pertama hatam Pak 1 juz. Hatam 1 juz pertama. Ya, tilka ummatun qad kholat sampai situ. Saya qulu sufaha dia baca besok. Tapi besokannya dia lupa, lalai. Hari kedua, tadi hari ketiga kata dia. Hari ketiga lupa, hari keempat sampai dengan hari ke-29. Ramadan gak dibaca-baca. Jadi tahun itu cuma baca 1 juz. Plong we setelah lebaran gak baca Quran lagi. Ketemu Ramadan tahun depan lagi, mulai lagi dari juz 1 lagi. Eta we udah dibaca Pak. Tapi masih mending daripada gak baca. Cuman maksudnya gak maju-maju. Nah makanya di bulan Sya'ban kalau Bapak Ibu masih punya sisa hanca, apa sisa hanca, ada sisa batasan ya, sisa batasan ngaji Quran nih Sya'ban habisin, supaya nanti Ramadan mulai dari 1 dan target niatkan pokoknya 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz gitu ya. Dan jangan jadi alasan justru itu Ustadz saya nggak sanggup ya. Pokoknya upayakan. Atau kemarin-kemarin di luar Ramadan kita jarang baca Quran, atau minimal Ramadan atau nanti baca Quran. Nah beresnya di bulan Sya'ban dulu. Terus yang ke-7 silaturahmi dan bermaaf-maafan. Kenapa? Sangat dianjurkan ini untuk dilakukan, mengingat isyarat dari hadis nisfu Sya'ban di atas bahwa yang dikecualikan tidak dapat ampunan Allah adalah musyahin tadi Pak, orang yang punya dendam. Kan tadi kan dijelaskan di hadis, yang tidak akan diampuni Allah di malam nisfu adalah orang yang musyrik dan musyahin. Dosa musyrik, dosa syirik kita sudah minta ampunan dengan istighfar dan syahadat. Meskipun tidak mudah, kalau masih diulangi ya tidak akan diampuni oleh Allah. Nah yang kedua ini musyahin gak mudah ini. Kalau orang yang punya dendam itu tidak akan diampuni sebelum orang yang dia punya dendam kepadanya memaafkan atau saling memaafkan. Jadi harus silaturahmi di nisfu Sya'ban. Nah makanya ada tradisi berkumpul sebelum Ramadan sangat dianjurkan, disebutnya cucuran. Ya, cucuran. Ya, itu dianjurkan. Mungkin nanti Nurul Falah tanggal 17 ya Faji ya. Insya Allah tanggal 17 Februari Bapak Ibu ya. Selasa tuh ada tarhib Ramadan ya. Sekalian cucuran. Ya.
Tapi harusnya kalau cucurak teh bukan cuma DKM yang nyiapin makanan, bapak ibu-ibu bawa. Biasanya kalau cucurak teh gotong royong. Ya, siapa yang bawa jengkolnya, siapa yang bawa pais pedana, begitu. Karena kebersamaan. Bagusnya begitu. Jadi cucurak kita mungkin akan ada tuh sebelum Ramadan, masing-masing keluarga suka ngadain biasanya. Ya. Nah, jadi ada pertemuan-pertemuan sebelum Ramadan. Itu kan bukan cuma makan-makannya, Pak. Intinya bukan dimakan-makannya, tapi intinya apa? Saling memaafkan sebelum Ramadan. Dengan niat silaturahmi, saling membersihkan kesalahan sebelum Ramadan. Justru minta maaf itu sebelum masuk puasa. Kalau setelah puasa mah udah bersih. Ya, cuman kan kita tradisi kita setelah lebaran, maaf lahir batinnya, waduh gayanya kayak yang iyeh gitu ya. Maaf lahir batinnya, nah nggak apa-apa, Pak, tradisi itu mah. Ya, cuman sebenarnya minta maaf yang benar itu sebenarnya itu kita minta maaf juga sebelum Ramadan. Maafin ya, mau masuk Ramadan banyak salah, itu ya. Ini silaturahmi. Ya, dan memang yang bagus itu minta maaf tuh sejelas-jelasnya, supaya orang itu memaafkan gitu ya. Ya kalau kita pernah ngegibah dia, sebutin, Pak, maafin saya ya pernah ngegibah Bapak. Kira-kira gimana tuh? Maafin saya pernah ngegibah Bapak. Kata si Bapak itu, iya sama, saya juga pernah ngegibah kamu. Jadi sama-sama ya. Ya itu, Pak, ini silaturahmi ya. Kesimpulan, malam nisfu adalah petang hari 14 malam ke-15 bulan Sya'ban, termasuk separuh akhir bulan Sya'ban. Pada malam itu Allah memberi ampunan kepada semua orang kecuali dua orang, musyrik dan musyahin tadi ya, orang yang menyekutukan Allah dan punya dendam. Pada malam itu Allah menutup buku catatan amal, maka saat penutupan itu sebaiknya dalam keadaan beramal soleh dong. Allah lagi tutup buku, masa ditutup bukunya kita lagi tidur? Gitu ya, masih mending sih daripada maksiat. Tapi kan masa tidur melulu ya. Nanti buku catatan amalnya judulnya, covernya tuh tidur begitu. Tapi kalau kita lagi sholat hajat, lagi baca yasin kan bagus, lagi baca Quran bagus, lagi silaturahmi. Di antara amalan di malam nisfu Sya'ban, istighfar, syahadat, sholat, puasa, zikir, baca dan khatam Quran, silaturahmi. Mengisi malam nisfu dengan ibadah goir mahdoh seperti zikir, baca Quran, silaturahmi oleh mayoritas ulama tidak dipermasalahkan karena sekali lagi goir mahdoh itu fleksibel. Tapi kalau mengisi malam nisfu dengan ibadah mahdoh seperti sholat dan puasa, mayoritas ulama mencegahnya karena perlu dalil yang kuat. Kalau mau tadi seperti sholat, jangan niatkan sholat malam nisfu, tapi sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat mutlak. Saran atau rekomendasi, dikarenakan fadilah yang besar, sebaiknya malam nisfu dihidupkan dan diisi dengan aneka ibadah, baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Yang kedua, ibadah mahdoh yang sebaiknya diamalkan antara lain puasa sunnah, sholat hajat, sholat tahajud, sholat mutlak, sholat tasbih. Sementara semua ibadah goir mahdoh dapat dilakukan dengan niat ikhlas mengharap ridha Allah, seperti baca yasin 3 kali, niatnya ikhlas ya, karena Allah, zikir, syahadat, istighfar, khatam Quran. Mau sendiri-sendiri boleh, berjamaah juga silahkan. Tapi kalau berjamaah emang lebih enak, Pak. Kenapa? Kalau kita malam itu berdoa bareng berjamaah, yang hadir ada 300 orang, 299 doanya tidak diijabah oleh Allah. Tapi ada satu orang yang mustajab, yang satu itu bisa nepak paha aminnya buat yang lain, Pak. Makanya doa berjamaah itu bagus sekali, ya. Karena kita nggak tahu dari lisan siapa aminnya dikabul. Boleh jadi kita pede ngedoa sendiri, ternyata kita punya dosa yang menyangkut, yang bikin doa kita nggak mustajab. Tapi kalau kita doa berjamaah, alhamdulillah itu, ya. Ya coba aja kita lihat kalau di Nurul Falah nih, kalau kita ada yang sakit kan, pokoknya kalau si Auladi nih udah di belakang Ustadz Najib berarti ada yang sakit, Pak, gitu aja udah. Kalau saya udah diri di belakang Ustadz Najib berarti ada yang sakit, gitu aja. Nah, kita kan ngedoa nih, kita doakan yang sakit jemaah. Alhamdulillah, Pak, karena doa berjamaah itu ada wasilah itu, ternyata sembuh,
Mungkin ada di antara jemaah sholat subuh yang 3 saf 4 saf itu ada orang yang mustajab, Pak. Bisa jadi di Nurul Falah nih ada waliullah. Kalau saya mah wali murid, ya. Wali kelas, mungkin di jemaah Nurul Falah kita nggak tahu siapa waliullah. Tapi jangan saya sebut gini Bapak langsung, saya Ustadz. Kita nggak tahu siapa yang waliullah di Nurul Falah ini. Makanya begitu saya pimpin doa, mungkin saya nggak mustajab doa saya, tapi wali, karena ada wali itu dia bilang amin, mustajab buat yang lain. Nah, tapi pernah Ustadz ngedoain bapak fulan, ibu fulan, meninggal besokannya. Nah, berarti si waliullah lagi nggak sholat subuh dia Pak di Nurul Falah ya katanya. Mungkin di som dia sholatnya. Jadi artinya doa berjamaah itu banyak fadilahnya lah. Tapi Ustadz saya pengen sendiri aja, mangga. Yang penting diisi dengan kebaikan. Selain malam ke-15, sebaiknya nisfu Sya'ban juga dihidupkan setengah Sya'ban. Jadi ingat ya, jangan nanti malam nisfu mah baca Yasin, sholat hajat, tahajud banyak-banyak malam 15 doang. Besoknya plong kosong. Itu terusin sampai dengan masuk Ramadan gitu ya. Terusin ibadahnya. Bagi yang berprinsip peringatan malam nisfu Sya'ban tidak ada dalil, sebaiknya tidak menyalahkan. Apalagi menggiring opini memaksa yang melaksanakan untuk meninggalkannya. Hati-hati loh, bid'ah loh itu. Nah, jangan begitu ya. Silakan saja yang mau melaksanakan ya. Dia tidak melaksanakan ya tidak masalah. Bagi yang melaksanakan peringatan malam nisfu, sebaiknya tidak berbangga diri dan tidak memaksa kepada mereka yang tidak mau melaksanakan. Harus melaksanakan, wajib, nggak ada keterangan wajib Pak. Ya. Atau dia pamer malam nisfu update status, cek ya, nikmatnya bermunajat di malam nisfu, kesannya kayak nggak usah lah, biasa-biasa aja lah ya. Intinya malam itu yang melaksanakan ya dia ikhlas minta ampunan dari Allah. Saling menghargai perbedaan pendapat dalam bingkai ukhuwah merupakan kunci keberkahan dari bulan Sya'ban itu sendiri, agar tidak terhalang rahmat sebagai orang yang sedang bermusuhan di hari Sya'ban. Ingat tadi, orang yang tidak akan diampuni di malam nisfu orang yang punya dendam. Ya, ini malah debat masalah nisfu Sya'ban. Ya, ini bid'ah nggak boleh, jadi ribut. Jadi nggak diampuni dua-duanya Pak. Yang melaksanakan nggak diampuni, yang nggak melaksanakan nggak diampuni. Udahlah, silakan aja. Yang mau melaksanakan asal tahu dalil, yang tidak melaksanakan harap menghormati bagi yang melaksanakan. Syukran katsiran hatur nuhun. Nanti kajian berikutnya ada beberapa permasalahan yang kita akan kupas. Mungkin nanti pertemuan berikutnya karena menjelang Ramadan kita bahas ilmu puasa ya nanti ya sedikit ya, supaya mengingatkan dan tata caranya. Sampai di sini, silakan, mangga Ibu. Waalaikumsalam. Saya langsung browsing dari HP. Ya. Katanya nisfu Sya'ban itu Selasa 3 Februari. Ya. Kemudian malam nisfu Sya'bannya berarti Senin malam 2 Februari. Ya. Nah, kemudian saya juga lihat di sini bagaimana dengan puasa nisfu Sya'ban. Ada yang bilang puasa nisfu Sya'ban bisa satu hari itu ya puasa nisfu Sya'ban. Tapi ada yang bilang juga rutinkan ibadah yang sudah biasa dilakukan sampai menjelang Ramadan. Yeah. Nah, mohon ini yang Ustaz arahannya Ustaz, terutama untuk ibadahnya itu sampai bulan Ramadan, apakah ada puasa nisfu Sya'ban? Yeah. Dan kita lakukan saja yang rutin kita lakukan. Gitu. Ya, tadi saya sudah dicantumkan tadi ya. Ada hadis dari Siti Aisyah tadi ya. Nah, tadi dari Sayyidatina Aisyah kita coba lihat lagi sedikit. Nah, ini puasa sunnah nih ya. Jadi Sayyidatina Aisyah itu menyatakan bahwa baginda Rasul SAW itu, kata Siti Aisyah kan, aku tidak melihat Rasulullah puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Jelas kalau Ramadan mah. Dan aku tidak melihat Rasul banyak-banyak puasa, melainkan pada bulan Sya'ban. Jadi puasa sunnah yang banyak dilakukan Nabi justru di bulan Sya'ban gitu. Itu kata Siti Aisyah riwayat Imam Bukhari ini ya. Ini artinya, Ustaz gimana puasa nisfu? Silahkan. Ya, silahkan saja gitu ya. Karena Nabi melakukan gitu ya. Tapi mungkin kalau saran saya niatnya puasa sunnah Sya'ban begitu aja. Atau kalau mau ngambil Senin Kemis lebih aman. Senin Kemis aja ya.
atau puasa Daud atau puasa Ayyamul Bid begitu ya. Tapi kalau ada yang melaksanakan tidak masalah karena dalilnya udah ada ya. Tapi begini, ada anjuran Bapak Ibu. Kalau yang jarang puasa sunnah, Bapak Ibu yang jarang puasa sunnah nih, tiba-tiba setelah nisfu puasa sunnah terus sampai menjelang Ramadan, sebaiknya tidak dilakukan. Ya, jadi setelah nisfu Sya'ban bukan berarti nggak boleh puasa. Bagi yang jarang puasa mah nggak usah terlalu sering. Tapi yang kalau bagi yang sudah rutin, Bapak udah biasa Senin Kemis gitu kan? Misalnya Ramadannya itu nanti hari Kemis misalnya, ya. Senin masih puasa, ya silahkan kalau udah rutin mah. Gitu. Jadi kalau sudah rutin tidak ada masalah. Ya, kalau yang tidak rutin, sebaiknya sisa akhir Sya'ban itu digunakan untuk ibadah-ibadah lainnya. Ya, jadi boleh Bu puasa apa itu namanya sunnah Sya'ban. Ya, tapi kalau saran saya sih ngambilnya Senin Kemisnya saja atau Ayyamul Bidnya. Begitu ya Bu ya. Sama-sama. Ada lagi? Mangga Pak Yudi. Ada sebagian umat itu mengisi malam nisfu Sya'ban itu dengan iktikaf panjang malam itu. Itu gimana tuh? Apakah ada dalilnya atau gimana? Baik. Bapak Ibu sekalian, iktikaf itu apa sih artinya? Berdiam diri di masjid disertai niat. Rukunnya 2, niat sama diam di masjid. Menurut madhab Syafi'i ada di kitab Matan Takrib, itu meskipun cuma sekejap itu disebut iktikaf. Waktunya kapanpun bebas. Bahkan Bapak Ibu yang setiap hari kita sholat ke masjid nih, sholat subuh, zuhur, asar, isya, maghrib, isya, setiap masuk masjid ngomong selain baca doa ya, nawaitu an a'takifa fi hadal masjid madumtu fi sunnatan lillahi ta'ala. Sholatlah Bapak datang sholat subuh tadi pas adzan, terus beres zikir doa Bapak pulang, ada sekitar 15 menitan di masjid, itu udah iktikaf. Itu sudah iktikaf Pak ya. Jadi iktikaf itu nggak mesti ngajedog, itu bahasa Sunda ya. Nggak mesti diem lama gitu iktikaf sepanjang waktu dari nggak mesti. Bapak sholat subuh 15 menit, zuhur cuma sekitar 15 menit, gitu kan? Maghrib sampai isya lah Bapak iktikaf di masjid, itu iktikaf. Meskipun cuma sekejap, bahkan cuma ketinggalan kacamata. Pak Haji Yudi ketinggalan kacamata di masjid habis baca Quran, pulang kacamata ketinggalan, balik lagi, nawaitu an a'takifa fi hadal masjid, ngambil kacamata, hungkul balik deui. Itu sah Pak. Luar biasa kan? Jadi iktikaf itu di malam nisfu nanti boleh. Nanti kan kita malam nisfu ngumpul nih baca Yasin ya. Malam Selasa tuh. Niat iktikaf dari mulai maghrib sampai isya itu. Nanti malamnya Ustaz pengen lagi silahkan. Jadi kalau mau ngambil yang sekejap-sekejap juga silahkan. Mau sepanjang malam silahkan. Otomatis itikaf batal dengan sendirinya ketika kita keluar dari masjid. Gitu Pak. Tapi begitu kita mau masuk lagi, ya niat lagi, nggak apa-apa. Itikaf mah nggak kayak sholat. Kalau batal ya kita harus ya seperti adabnya beda dengan sholat. Kalau itikaf udah keluar otomatis batal sendiri. Kalau mau dapat pahala lagi, masuk niat lagi, gitu, ya. Login, ya. Gitu. Begitu Pak Yudi. Jadi boleh saja, nggak ada masalah. Tidak, karena itikaf jangankan di malam nisfu sekarang juga boleh, besok juga boleh. Ya apalagi malam nisfu yang tadi Allah sedang mengampuni hambanya. Kan enak Pak, pas Allah lagi ngelihat kita, tadi kan Allah katanya ngelihat nih, Allah memperhatikan hambanya. Pas Allah memperhatikan hambanya lagi itikaf, waduh gede itu ya ampunannya. Dibandingkan pas Allah lagi ngelihat malam nisfu hambanya lagi scroll YouTube. Nah, gitu. Begitu Pak Yudi. Ada lagi? Bapak silakan Pak Haji. Pak Haji Farid ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Kalau memperhatikan dari dalil malam nisfu Sya'ban tadi, bahwa pada malam itu Allah memperhatikan semua makhluknya,
Bukannya Allah itu memperhatikan makhluknya itu setiap saat, Ustaz. Jadi Allah tidak pernah lepas memperhatikan makhluknya. Jadi apa bedanya itu dengan yang waktu-waktu lain? Karena saat ini pun kan Allah sedang memperhatikan kita gitu. Ya. Nah, itu apa bedanya? Ya. Makasih. Bagus, pertanyaannya bagus, Pak. Di dalam hadis ini Nabi menggunakan diksi, kata kalimatnya apa? Bukan yanzur, melihat itu ada banyak dalam bahasa Arab. Ada yubsiru, ada yanzuru. Di sini Nabi unik pakai istilahnya yattoli'u. Ittola'a yattoli'u itu akar katanya tola'a. Tola'a ada dalam sebuah sholawat kita. Tola'al badru alaina. Tola'a. Tola'a itu melihat, nah, dan mendalami, Pak. Ada sebuah istilah dalam mempelajari sebuah buku namanya mutolaah. Mutolaah itu membaca, mendalami, mengkaji. Itu mutolaah. Ya, bukan cuma ngulang, beda sama murojaah. Kalau bapak-bapak nih, anak-anak kita ngapalin surat Quran, itu namanya murojaah, ngulang-ngulang. Kalau mutolaah, dia buka sebuah buku, dibaca, dicermati dalamnya semuanya sampai ke dalam-dalam. Itu mutolaah, ya. Jadi kalau apa bedanya dengan malam nisfu hadisnya tadi yang bilang Allah melihat? Kan tiap hari juga Allah melihat. Betul, tiap hari Allah melihat kita. Tapi melihatnya melihat pandangan umum. Artinya melihat semuanya kita, Allah ngelihat. Tapi khusus malam nisfu Allah akan intensif, Pak. Siapa hambanya yang benar-benar meminta ampunan kepada Allah? Siapa hambanya yang benar-benar malam itu berdoa dan membaca Al-Quran atau mengamalkan, menghidupkan amalan lainnya, itu diprioritaskan gitu. Itu itola'ah begitu, ya. Kayak ini aja, apa istilahnya, penilik. Nah, penilik. Jadi Allah tuh menilik betul-betul. Oh, ini hambaku nih yang ini lagi baca Quran nih, atau hambaku lagi sholat tahajud malam nisfu. Nah, ini prioritas, ampunannya lebih tinggi, lebih besar. Tapi ada hamba yang lagi tidur, ya udah biarin, Allah ngelihat, oh lagi tidur, dia mimpi ini, itu dilihat biasa. Tapi kalau yang lagi ibadah itu diitlak betul-betul, didalami dan ditoong, ya, dicermati betul Allah. Jadi Allah melihat kita setiap hari, ya, tapi khusus di malam nisfu Allah akan memprioritaskan penglihatannya kepada mereka-mereka yang meminta kepada Allah dengan khusus di malam itu. Seperti itu, gitu Pak Haji Farid, ya. Pak Haji Munawar. Maksudnya mengenai memaafkan. Ya. Ada yang mengatakan kalau memaafkan sudah, cuma kalau lupanya yang sulit. Gimana, Bos? Ya. Itu perkataan almarhum Gus Dur, Pak, ya. Ketika ditanya oleh Kick Andy, ya, dia bilang apa? Siapa yang melengsarkan Gus Dur? Si ini, gitu kan? Ada si ini. Terus Gus Dur gimana? Memaafkan? Ya, memaafkan iya, lupa tidak, katanya gitu, ya. Bagaimana tuh, Ustaz? Ya, dalam hal ini, Pak, sebenarnya mah kita itu kalau memaafkan berarti kan melupakan sebenarnya, ya. Makanya dalam bahasa Inggris memaafkan apa bahasanya? Forgive. Forgive itu dari kata apa? Forget. Forget itu apa? Lupa. Udah, lupakan gitu. Tapi manusiawi memang ketika kejadian itu tuh nggak terlupakan. Kejadiannya nggak terlupakan, manusiawi. Tapi dendamnya sudah kita hilangkan. Nah, inilah penting, makanya ketika kita memang, ya saya maafin, mungkin proses setahun 2 tahun sakit banget, atau orang dia ngomonginnya satu kampung, ya, viral satu kampung kita diomongin, aduh itu sakit banget, dia minta maaf sudah, ya sudah saya maafkan, lain kali jangan begitu ya. Nah, tapi kerasa nggak enaknya masih terus, Pak, ya. Nah, ini penting, bagaimana salah nggak Ustadz kalau gitu? Saya katakan itu proses, ya. Tidak salah juga, tapi proses. Cuma pelan namun pasti, lama kelamaan harap hal seperti itu agar
dilupakan. Udah lupakan. Kejadian masa lalu lupakan. Lihat masa depan. Ternyata orang yang sudah minta maaf tadi, dia lebih baik hubungannya sama kita, Pak. Ya, dan dia sudah mengakui, otomatis kita lupakan kejadian itu. Ya, jadi tidak salah maaf. Iya, lupa tidak salah. Minimal sudah maaf dulu. Tapi proses, namun jangan karena kata-kata itu jadi dalil, jadi alasan buat kita untuk terus cemberut sama dia. Itu nggak boleh. Itu berarti namanya belum berubah dong kalau kayak gitu. Proses saja. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, lama kelamaan akur dan baik lagi. Saya kira itu ya, Pak. Cukup? Pas ya. Insya Allah nanti kita sambung di pertemuan 2 Sabtu yang akan datang. Kita tutup doa ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min syarri ahwali ahli nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna jami'an husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma